Konbanwa minasan, watashi no namae wa Lutfi Al-Hakim desu. Ima kara watashi wa Nihongo no benkyou happy o shitai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Baik minasan, di sini saya akan membahas bunken nomor 109 sampai dengan 116, yaitu yang berkaitan tentang perubahan hoga, terus perubahan i perspektif ya, atau pandangan. Nah, ini artinya yaitu sebaiknya, lebih baik, atau boleh, kemudian bisa. Nah, bisa di sini bukan bisa yang dirimas ya minasan, tapi bisa dalam konteks izin. Izinnya itu, bisanya itu dalam konteks izin, seperti itu. Ini yang pertama, seperti biasa ada rumusan to, tara, nara, bakai, dan te, atau bisa kita tambahkan temo. Kemudian tambahkan ides, seperti itu. Untuk yang pertama, contoh perubahan to, contohnya benkyou suruto ides. Ini artinya sebaiknya. Benkyou suruto ides berarti sebaiknya belajar, seperti itu. Nah, to, perubahan to sebelumnya kata kerjanya berbentuk isokai atau kamus. Kemudian yang kedua ada nani bentuk takai, kemudian hoga ides, sama artinya sebaiknya. Contohnya kusuri o nonda hoga ides, sebaiknya minum obat. Nah, ini sesuai bungkai minasai no mimas menjadi nonda, perubahan takai, seperti itu. Kemudian di bawahnya atau selanjutnya ada bentuk positif, yaitu nai hoga ides. Nah, untuk bentuk negatif nai hoga ides sama artinya, tapi ini dalam konteksnya negatif. Contohnya muri o shinai hoga ides atau hoga iyo. Muri o shinai hoga iyo, sebaiknya jangan memaksakan diri. Shimas menjadi shinai, kemudian hoga. Nah, ini bentuknya bentuk negatif. Kemudian di bawahnya bentuk shisokai ru noga ides, seperti itu. Contohnya ini tidak ada hoganya ya, tidak ada ho. Apa sih arti ho ini? Apa arti ho itu? Ho yaitu artinya bagian, artinya bagian. Lanjut, jisokai noga i, contohnya benkyou suru noga ides, sebaiknya belajar atau lebih baik belajar, seperti itu. Tinggal di kata kerjanya diubah ke jisokai. Yang selanjutnya ada kabe. Nah, kata bendanya di sini tidak menggunakan no, tetapi langsung ketemu dengan partikel ga. Berbeda dengan ru. Kalau ru itu harus didampingi dengan no, kemudian ga. Kabe ga ides. Contohnya kono kabang ga ides yo. Atau
ides saja. Sebaiknya tas ini gitu. Atau lebih baik tas ini. Nah, ini kan menggunakan kata benda, yaitu kata bendanya kabang. Kono kabang ga ides, sebaiknya tas ini. Ini kan makna pengertian dari bunkai ini, pengertian luasnya bisa kita artikan sebagai perbandingan gitu, menawarkan atau perbandingan seperti itu. Daripada ini sebaiknya ini gitu. Seperti itu minasang. Kemudian di yang terakhir ada kata benda no, kemudian hoga ides. Penggunanya sama. Di kata benda, kemudian partikelnya no, tambahkan hoga ides, artinya sama nih minasang, sebaiknya. Oke, lanjut ke bunkai selanjutnya, yaitu bunkai tanoshi. Nah, tanoshi ini kan kata sifat i. Nani tanoshi desu, yaitu menyenangkan, sama artinya, nggak ada perubahan. Contohnya, game wa tanoshi desu, game menyenangkan. Seperti itu. Ini tidak ada tambahan apapun ya minasang. Yang di bawahnya bentuk jisokei. Lagi-lagi jisokei menggunakan partikel no, kemudian ga, tambahkan tanoshi desu. Benkyou suru no ga tanoshi desu. Belajarnya menyenangkan, seperti itu. Di bawahnya lagi ada kabe ga tanoshi desu. Nah, kata bendanya sama seperti bunkai di atasnya, tidak memakai partikel, langsung ke partikel ga-nya. Seperti itu. Sifat ya, kayak contohnya sensei ga tanoshi desu, senseinya menyenangkan gitu. Atau atau eiga ga tanoshi desu, filmnya menyenangkan. Seperti itu minasang. Di bawahnya ada kabe no hoga tanoshi desu. Kata benda tinggal tambahkan no hoga tanoshi desu. Ini rumusannya sama, cuman di belakangnya aja diganti antara i sama tanoshi. Sebaiknya atau lebih baik dengan menyenangkan. Eiga no hoga tanoshi desu. Seperti itu. Oke, lanjut ke bunkai selanjutnya. Ini ada bentuk negatif kalau, kemudian negatif lagi. Nah, artinya harus. Negatifnya menggunakan nai, kemudian kalau. Nah, kalaunya di sini pilihannya banyak minasang. To, tara, nara, bake, dan te. Kemudian kalau kita butuh, kita bisa memakai wa, tewa, seperti itu. Kemudian tambahkan lagi bentuk negatif. Nah, negatifnya ini kita bisa pilih di sini. Artinya harus. Contohnya bunkai yang sudah kita pelajari itu bentuk harus dengan bunkai nakereba narimasen. Ini berasal dari positif ini, nainya berupa kata sifat i-nya hilang, na, kemudian menggunakan bakai, nakereba narimasen. Seperti itu. Asal usul bunkai nakereba narimasen. Kalau misalkan kita ganti naito narimasen gitu, seperti itu bisa minasang. Ini kalaunya ini tidak terpaku dengan bakai saja minasang. Ini bisa ada pilihannya di sini banyak. Kemudian negatif terakhirnya juga banyak pilihan, kayak nakereba naito, atau kotoba yang sudah pernah kita pelajari itu okayara naito, seperti itu. Nah, to ini dari sini minasang, menghilangkan negatif terakhir. Seperti itu.
Lanjut ke contoh. Kusuri o no mana kereba narimasen. Harus minum obat. Nah, ini bunkai yang paling umum atau ya paling umum digunakan seperti itu. Bisa kita ubah minasang. Contohnya kusuri o no mana kute wa ikemasen. Nah, ini ikemasen ini berasal dari negatif terakhir minasang. Nainnya kita ubah, kita hilangkan menjadi nakute. Nate di sini berasal dari tekei. 4 tekei itu minasang. Ada lagi contoh mau ikana kya. Nah, ikana apa ini? Bunkai apa minasang kya ini? Nah, bunkai kya ini singkatan dari ca. Ini yang ini. Ca dan ja. Ca dan ja turunannya itu nakuca. Nah, nakuca bisa kita persingkat lagi menjadi nakya. Seperti itu. Mau ikanakya. Ikanai ini kan ikanai. Ikanakuca. Kita persingkat lagi menjadi ikanakya. Sama artinya minasang, tidak berubah, yaitu harus pergi. Kemudian ada di sini ada bunkai nani-nani nakute mo ii desu. Artinya tidak nani-nani pun tidak apa-apa gitu. Nah, ini lawan kata dari bunkai yang ini minasang, harus. Bunkai ini artinya tidak harus, dan bunkai yang kita bahas tadi artinya harus. Nah, ini kan berlawanan. Kalau yang tadi rumusnya minus kalau kemudian minus lagi, sedangkan yang ini minus kalau positif, seperti itu. Ini positifnya positif, bukan yang jawaban yang kemarin pertanyaan atau permintaan minasang, ini beda. Contohnya kokunakute mo ii desu. Konakute mo ii desu. Tidak datang pun tidak apa-apa. Nah, artinya tidak harus datang. Seperti itu. Ini rumusan di sininya sama seperti yang ini. Ada to, tara, nara, badan, te. Seperti itu minasang. Contoh lagi, zenbu tabenakute mo iyo. Tidak dimakan semua pun tidak apa-apa. Tidak perlu dimakan semua. Seperti itu minasang. Kalau kita bedah bunkainya. Terus di bawahnya ada bunkai 101 sampai 103, yaitu ta kotoga arimas. Nah, ini bunkai yang sudah familiar, yaitu artinya pernah. Ini nani-nanita kotoga arimas artinya pernah. Kemudian di bawahnya jisokei kotoga arimas artinya terkadang atau ada hal gitu minasang. Contoh nihong itta kotoga arimas, pernah pergi ke Jepang. Nah, ini pernah kan berarti lampau minasang. Sama penggunaannya dengan te imasta. Itu kan artinya lampau, te imastanya bentuk te imas tapi lampau. Sama seperti ini minasang, kotoga arimas. Contoh lagi, benkyo shita kotoga arimas, pernah belajar itu. Di bawahnya ada kalimat basuga
okureru koto ga arimasu. Nah, ini beda dengan yang di atas. Kalau di atas perubahan takai, yang di bawah perubahan jisokai. Basuga okureru koto ga arimasu. Busnya kadang-kadang atau terkadang terlambat. Bukan busnya terkadang pernah. Nah, itu nggak nyambung minasang ya. Ini jika Nukisokai ketemu koto ga arimasu, maka artinya bukan pernah lagi minasang, melainkan terkadang atau ada hal seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan Bunkai hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materinya, saya memohon maaf. Domo arigatou gozaimasu.